inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Ini maksudnya mau menjawab yang viral-viral di media sosial itu soal cincin. Saya nulis soal begituan. Oh, kira Bu Rocky mau jawab. Saya mau terangkan itu sebetulnya. Kalau kita periksa, itu pentingnya nalar di dalam reasoningnya itu. Tidak cukup saksi, maka kami tolak pembuktian kalian. Boleh nggak kami tambah saksi? Tidak boleh. Kan tolol namanya kan cara berpikir itu kan. Itu satu soal. Yang kedua, soal puji-pujian pada 3 pendekar hukum itu. Apa benar buat 3 pendekar hukum ini, siapa namanya? Saldi Isra, Arif Hidayat, Mbak Eni itu betul-betul dari datang oleh karena kesadaran diri dia, atau sebetulnya ada desain juga yang menyebabkan mereka disenting. Tentu Pak Jokowi tahu bahwa mestinya 4, Soehartoyo juga mesti disenting. Tapi kalau begitu nanti deadlock gitu, maka 1 dipindahin sebagai pro. Jadi yang 3 ini sudah dimanfaatkan tanpa sadar untuk memperlihatkan. Rocky, saya klarifikasi sedikit, ini teknis. Yes. Kalau 4-4 tadi ada Soehartoyo, dikabulkan kita. Karena ketua, karena ketua. Apalagi karena itu tuh. Jadi memang dideteksi bahwa bahaya kalau 4. Saya bahkan masih bilang tadi deadlock tuh, supaya ada huru hara yang maksud saya tuh. Tetapi Jokowi mungkin pintar. Kalau semuanya setuju, citra Mahkamah di internasional hancur. Itu saya bilang, saya mesti bikin hipotesis itu supaya orang jangan terlalu puji-puji itu. Kan dasarnya begitu kan. Ya memang dari segi nurani oke, saya kenal Saldi, saya kenal Arif, saya kenal Bu Eni. Tapi saya nggak kenal Soehartoyo, itu masalahnya kan. Yang tadinya mempromosikan diri sebagai tokoh moral di situ kan. Kan Soehartoyo bolak-balik semua media mengatakan akan ada sesuatu keputusan yang bermakna bahwa ini akibat dari keadaan cawe-cawe segala macam tuh. Jadi dari awal dia mensponsori ide bahwa keputusan akan ethically proved, akan punya moral. Dia pindah tuh. Jadi artinya 3 ini sebenarnya ditipu oleh Soehartoyo. Kan Soehartoyo kasih sinyal bahwa kita disenting ya, Soehartoyo pindah tuh. Jadi coba kalau seandainya cerita seperti itu kan harus ada dasar dari faktanya. Ini kan narasi yang ini bukan soal dasar fakta. Kalau fakta memang itu faktanya. Justru karena faktanya itu mencurigakan, dan saya sekarang mesti pakai logika saya. Itu tentu anda mau protes. Apa bedanya logika dengan halusinasi? Apa bedanya dengkulmu dengan otakmu? Itu aja. Nah, ini saya pertanyaan saya serius. Apa bedanya ketika Anda mengatakan saya fair juga? Oke, saya jawab ya. Bayangkan misalnya, kalau saya nggak terangkan itu, kendati dalam status halusinasi itu, semua orang puja-puji itu. Belakangan nanti akan ada yang nulis buku misalnya Now It Can Be Told, bahwa ternyata rekayasa itu diam-diam tanpa disadari oleh 3 hakim itu dikunci di dalam halusinasi itu. Jadi 3 hakim ini dibuat halu oleh Jokowi. Mereka ini korban halusinasi Jokowi. Nah, tahu nggak jalan pikirannya tuh? Secara normal kita puji, tentu saya akan puji itu. Tetapi ini soal politik. Do think the unthinkable. Itu yang kita sebut halusinasi, bukan reasoning. Silakan berasumsi di situ. Ya, bukan begini. Kalau seandainya kemudian apa yang diceritakan bukan berbasis fakta, maka itu kalau nggak halusinasi, asumsi. Gini ya. Kalau faktanya ada, ngapain kita mesti pakai otak? Data itu sendiri bicara. Justru karena saya nggak percaya data itu, saya coba cari hermeneutiksnya di situ. Kan saya mau terangin dengan cara lain kan? Nggak Pak Aiman? Iya. Kalau saya tambahin kuliah buat kamu. ini begitu cara berpikirnya kan? Kan ada hukum di situ dipakai sebagai keterangan. Sebelumnya dalam kasus apa? Saldi saya juga dissenting opinion soal 90 kan dia dissenting juga kan? Iya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Soehartoyo dissenting. Iya. Putusan 90 mereka dissenting, tetapi tetap minoritas kan? Demi apa? Demi memperlihatkan bahwa tidak ada pengendalian absolut terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang juga begitu. Hanya untuk pencitraan bahwa mahkamah ini tidak dikendalikan oleh seseorang yang ada di film Dirty Vote. Jadi Jokowi mengatakan ada dirty vote, ada dirty hand, tapi tidak ada dirty mind. Kalau mau absolut kan dikendalikan semua kan. Apa susahnya Pak Jokowi kendalikan itu semua, Pak? Tetapi dia mesti kasih semacam sensasi bahwa di dalam putusan itu tidak ada pengendalian. Nah, coba belajar berpikir dalam lapisan yang abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa ya biarkan saja Bung Rocky dengan intuitifnya, lantas kemudian dengan logikanya, kita tidak punya hak moral untuk
memberi sanggahan juga apa yang disampaikan Bung Rocky. Sekali lagi saya tidak punya hak moral untuk Ini, coba ya, saya tidak punya hak moral untuk membantah logikamu. Memang logika tidak dibatalkan oleh moral. Sebaik-baiknya Anda, mungkin Anda masuk surga, tapi cara berpikirmu buruk. Tetap saya bilang, cara berpikirmu buruk, kendati moralmu baik. Bisa nangkap nggak? Moral itu dibatalkan oleh perbuatan baik atau buruk. Logika dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika dibatalkan oleh bagus apa tidak. Jadi ini yang saya maksud. Jangan terpengaruh dengan debat di Mahkamah Konstitusi yang tidak dituntun oleh metodologi itu. Saya ingin juga Aiman itu kritis. Jangan ini saya mau terangkan itu. Saya kritis, makanya saya menanyakan pada Anda, Bung Rocky, karena bagi Tuh, saya tapi Anda dari tadi tidak mengerti bahwa logika tidak dibatalkan karena oleh saya biasa moralitas. bekerja untuk menemukan hipotesis melalui fakta dan data. No. Logika tidak dibatalkan oleh moralitas. Oh iya, itu jelas. Yes. Tenangin dong. Bung Noel, ya. Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. Ya, itulah saya kira cukup menarik apa yang menjadi analisis dari Bang Rocky Gerung. Saya kira Bang Rocky Gerung betul-betul sangat luar biasa dan layak memang dijadikan sebagai bapak bangsa Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan sebuah pencerahan buat rakyat Indonesia. Dan skenario yang diterapkan di MK di mana ada 3 orang yang mengalah dan 5 orang yang keberatan dengan apa yang menjadi pengajuan 01 dan 03. Saya kira itu sangat masuk akal. Apa yang menjadi analisis Bang Rocky Gerung ini sangat masuk akal. Karena kita tahu sendiri bahwa kelicikan-kelicikan Pak Jokowi yang terlihat begitu polos, terlihat seperti orang jujur, tetapi sebenarnya beliau adalah orang yang sangat licik dan selalu ngibulin rakyat Indonesia. Buktinya sampai sekarang apa yang beliau omongin ini tidak pernah terbukti sama sekali, hanya sebuah omong-omong saya, seperti persoalan 11 triliun yang ada di kantongnya dan juga SMK, mobil SMK sampai sekarang tidak ada wujudnya. Mungkin inilah yang disebut sebagai benda yang gaib, yang hanya bisa disebut namanya tetapi kita tidak bisa melihat secara fisik. Nah, kita bersyukur dengan adanya Bang Rocky Gerung yang selalu memberikan edukasi, yang selalu mencerahkan kita sebagai rakyat Indonesia bagaimana agar menyadari situasi di negeri ini betul-betul sangat kacau. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat miris. Pak Jokowi betul-betul merusak institusi yang ada di negeri kita.